Baik, selamat pagi anak-anakku semua. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan lanjutkan materi bab 2. Nanti kalau ada pertanyaan bisa anak-anak klik raise hand atau bisa ajukan pertanyaan di kolom question. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita aturkan dulu puja pangacara. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 2. Ini materinya adalah polinomial. Sudah sering disebut dengan suku banyak. Pada hari ini kita akan mempelajari 3 subbab, yaitu pengertian polinomial, kemudian operasi aljabar pada polinomial, dan yang terakhir kesamaan polinomial. Yang pertama kita mulai dari pengertian polinomial. Nanti Pak singkat saja menjadi polinom. Polinom atau suku banyak itu adalah suatu bentuk aljabar satu variabel yang terdiri atas beberapa suku dengan variabel berpangkat bulat positif. Kalau dituliskan bisa menjadi bentuk seperti ini: an x berpangkat n ditambah an-1 x berpangkat n-1 dan seterusnya ditambah a2 x berpangkat 2 ditambah a1 x berpangkat 1 kemudian ditambah a0. Nah, keterangannya di sini n-1, n-2 dan seterusnya itu disebut pangkat atau derajat. Dan pangkat atau derajat itu haruslah bilangan bulat positif. Kemudian an-1, ingat lihat di depan variabel x, an-2 sampai a2, a1 itu disebut koefisien dari variabel yang bersesuaian. Kemudian ada A0, ini disebut konstanta atau suku tetap. Koefisien dan konstanta pada polinom merupakan bilangan real. Ada yang masih ingat apa itu bilangan real? Ada yang mau menjawab? Silakan. Bilangan nyata, Pak. Oh, bilangan nyata. Berarti ada bilangan nggak nyata ya? Iya. Yang pasti bukan yang nyata-nyata aja yang bisa dihitung. Iya. Jadi bilangan real itu adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Contohnya 2. 2 itu bilangan real. Kenapa? Karena 2 bisa dinyatakan dalam bentuk 2/1. Kemudian contoh lain lagi min 5/3. Itu juga bilangan real. Nah, contoh yang lain. Apakah akar 2 itu bilangan real? Enggak. Ya, nanti silakan cari. Akar 2 juga merupakan bilangan real. Jadi nanti silakan buka lagi buku-buku di kelas 10 atau SMP apa itu bilangan real. Jadi Pak ulang ya. Polinom itu bentuknya bisa dituliskan seperti yang sudah ditampilkan. Pangkatnya harus bulat positif. Kemudian koefisien dan konstantanya itu adalah bilangan real. Paham ya sampai di sana? Lanjutkan.
derajat suatu polinom itu adalah pangkat tertinggi dari variabelnya di dalam bentuk polinom tersebut. Sekali lagi, derajat suatu polinom adalah pangkat tertinggi dari variabelnya dalam polinom tersebut. Baik, kita coba contohkan sekarang. Coba perhatikan di layar. Di sana ada 4 buah bentuk suku-suku yang dijumlahkan. Nah, kira-kira suku mana atau bentuk mana dari 4 bentuk itu yang merupakan polinom? Kita mulai dari yang A. 4x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 5. Apakah itu polinom? Polinom. Iya, polinom ya. Jadi untuk memastikan dia polinom, perhatikan pengertiannya. Pertama, bentuk itu haruslah satu variabel. Pada bentuk A ini, variabelnya adalah variabel X. Kemudian yang kedua, pangkatnya lihat. Pangkat 3, 2, 1. Berarti bilangan bulat positif. Kemudian lihat koefisiennya. 4, positif 6, negatif 3, dan konstantanya positif 5. Itu adalah bilangan real. Berarti dia sudah memenuhi ketiga syarat dari polinom, maka dia disebut sebagai polinom atau suku banyak. Pertanyaan berikutnya, derajat dari polinom ini berapa? 3. Iya, sudah ya. 3. Jadi derajat dari polinom bisa dilihat dari pangkat tertinggi dari variabelnya. Jadi di sini ada pangkat 3. Baik, yang A itu berarti polinom berderajat 3. Paham semuanya ya? Paham. Lanjut ke contoh yang B. Contoh yang B di sini 2x pangkat 4 dikurangi 7/2x pangkat 3 ditambah 8x. Ayo, ini polinom atau bukan? Polinom. Bukan. Polinom ya? Polinom. Bukan. Oh, ada yang bukan. Ayo, yang benar yang mana? Polinom X. 2. Oke, kita bahas. Polinom. Perhatikan, Polinom. syarat yang pertama, dia haruslah satu variabel. Sudah, ini kan variabel X saja. Syarat yang kedua, pangkatnya harus bulat positif. Di sini ada pangkat 2, pangkat 3. Nah, pangkat 2-nya nggak ada. Ada pangkat 1, kemudian konstantanya juga nggak ada kan? Ya, bukan. Nah, bentuk ini kalau kita tuliskan lebih lengkap, dia akan menjadi seperti ini. 2x pangkat 4 dikurangi 7/2x pangkat 3 ditambah, karena x pangkat 2-nya nggak ada, ditulis 0x pangkat 2 ditambah 8x, kemudian konstantanya nggak ada, bisa ditulis ditambah 0. Ini sudah lengkap, tertulis dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah. Sampai dengan konstanta. Sudah ya, ini satu variabel, pangkatnya sudah bulat positif, koefisien 2, min 7/2, 0, 8, konstantanya 0, itu adalah bilangan real. Nah, karena ketiga syarat tadi sudah dipenuhi, maka dia disebut polinom atau suku banyak. Terus derajatnya berapa? Derajat 4. Iya, derajatnya 4. Berarti bentuk ini adalah polinom berderajat 4. Paham ya?
Paham. Oke, lanjut ke contoh yang C. Bukan polinom. Bukan. Bukan polinom. Setengah X pangkat 3 ditambah Polinom. Bukan. Bukan polinom. Karena 3 per X itu dengan 3X min pangkat min 1. Oke, bagus ya. Gitu, Pak. Jadi bentuk 3 per X ini yang menyebabkan dia bukan polinom. Karena 3 per X itu bisa dituliskan menjadi 3X pangkat min 1. Pangkatnya di sini bulat, tetapi negatif. Nggak boleh. Nah, karena ada pangkat yang negatif, maka ini bukan Polinom. Polinom. Ini bukan polinom. Lanjut ke yang D. Bukan. Polinom atau bukan? Ada akarnya, Pak. Ada akar. Bukan polinom. Iya, ada akarnya ya. Ada akar. Karena ada 3 X. 3 akar X itu Alasannya. pecahan. Ada yang bisa membaca ini. Angkanya Bentuk 3, kemudian ada lambang akar X. Ayo, ada yang bisa membaca benar? 3 akar X. 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 Oke, stop. Membaca yang benar bentuk seperti ini adalah 3 dikali akar pangkat 2 dari X berpangkat 1. Itu cara membaca yang benar. 3 dikali akar pangkat 2. Nah, di sini sebenarnya ada angka 2. Tetapi kesepakatan internasional angka 2 di dalam pangkat akar tidak perlu ditulis. Kemudian X berpangkat 1. Kesepakatan internasional juga untuk berpangkat 1 boleh tidak ditulis. Jadi membacanya yang benar adalah 3 dikali akar pangkat 2 dari X berpangkat 1. Nah, bentuk akar ini kalau kita tuliskan menjadi bentuk pangkat, itu akan menjadi 3 dikali X berpangkat 1/2. Satunya datang dari mana? Pangkat dari bilangan di dalam akar. Terus 2-nya datang dari mana? Pangkat dari akar. Paham ya? Paham. Iya. Sekarang kita lihat, bentuk ini pangkatnya, ini bukan bulat, tetapi pecahan. Karena Siap, pangkatnya bukan bulat, berarti bentuk yang D ini bukan polinomial atau suku banyak. Sampai di sana dulu, paham atau tidak? Paham. paham. Oke. Itu sudah. Kita lanjutkan sekarang ke materi berikutnya. Operasi aljabar pada polinom. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas 3 saja, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Sebenarnya ada lagi operasi yang lain. Oke, sekali lagi kita hanya bahas 3 saja, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Untuk operasi pembagian nanti pada materi berikutnya. Nah, untuk memahami penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada suku banyak, kita langsung berikan contoh soal saja. Diketahui 2 buah polinom fx dan gx, di mana fx adalah x pangkat 4 ditambah x pangkat 2 dikurangi 3x, dan gx adalah 2x pangkat 3 dikurangi x ditambah 3. Tentukan hasil operasi aljabar berikut dan derajatnya. Yang pertama, fx ditambah gx. Yang kedua, gx dikurangi fx. Kemudian yang ketiga, fx dikali gx. Baik, kita lanjutkan tadi operasi penjumlahan. Pada operasi penjumlahan, sekali lagi, yang dijumlahkan adalah suku-suku yang bersesuaian. Jadi x pangkat 4 di fx, kita tambahkan x pangkat 4 di
GX, dan seterusnya. Jadi bisa menghasilkan seperti ini. X pangkat 4 ditambah, karena di GX tidak ada X pangkat 4, ditambah 0 X pangkat 4. Kemudian ditambahkan X pangkat 3 pada Fx, karena ini tidak ada, berarti ditulis 0 X pangkat 3. Kemudian di GX 2X pangkat 3. Dan seterusnya sampai nanti konstantanya. Di Fx tidak ada konstanta, berarti 0. Di GX konstantanya 3, berarti ditambah 3. Nah, kita selesaikan sekarang satu persatu. X pangkat 4 ditambah 0X pangkat 4, itu hasilnya adalah X pangkat 4. Kemudian 0X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 3, hasilnya 2. X pangkat 2 ditambah 0X pangkat 2, hasilnya X pangkat 2. Min 3 ditambah min X, itu hasilnya min 4X. Kemudian 0 ditambah 3, hasilnya 3. Maka kita dapatkan hasil penjumlahan X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 4, X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. Ternyata hasil penjumlahan dua polinom ini menghasilkan polinom baru dengan derajat 4. Ada yang bisa menyimpulkan derajat dari penjumlahan dua polinom? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya derajat tertinggi tetap derajat tertinggi dari kedua polinom yang ditambah sebelumnya. Kan ada polinom X sama polinom DX. Derajat Di Fx itu derajat polinomnya 4, kalau di GX derajat polinomnya 3. Setelah ditambah hasil derajat polinomnya adalah yang tertinggi, yang 4 itu. Jadi untuk penjumlahan dua polinom atau lebih, itu akan menghasilkan polinom baru dengan derajat merupakan derajat tertinggi dari masing-masing polinom. Jika Fx derajat 3, Gx derajat 4 itu misalnya, maka hasil penjumlahannya adalah polinom berderajat 4. Oke, langsung ke pengurangan. Gx dikurangi Fx. Gx ini adalah 2x pangkat 3 dikurangi x ditambah 3 Pak kurung, kemudian dikurangi x pangkat 4 ditambah x pangkat 2 dikurangi 3x. Bentuk pengurangan itu sama dengan kita kurangkan setiap suku-suku yang bersesuaian, kemudian kita jumlahkan. Contohnya seperti ini. Di Gx tidak ada x pangkat 4, tetapi di Fx ada x pangkat 4. Maka bisa ditulis 0x pangkat 4 dikurangi x pangkat 4. Kemudian ditambahkan, walaupun di sini bentuk pengurangan, yang kita kurangkan adalah suku-suku yang bersesuaian. Kemudian hasil pengurangannya dijumlahkan. Lanjut ke x pangkat 3. 2x pangkat 3, di Fx tidak ada x pangkat 3. Berarti 2x pangkat 3 dikurangkan dengan 0x pangkat 3. Ditambah lagi yang berpangkat 2, kemudian yang berpangkat 1 itu adalah min x dan min 3x, itu kita kurangkan. Kemudian konstantanya 3, di sini 0, berarti 3 kurang 0. Hasilnya 0x pangkat 4 dikurangi x pangkat 4, itu hasilnya min x pangkat 4. Yang berpangkat 3, 2x pangkat 3, yang berpangkat 2 min x pangkat 2, yang berpangkat 1. Nah, pengurangan dari bilangan negatif akan menjadi penjumlahan. Min x ditambah 3x menghasilkan 2x. Kemudian konstantanya 3. Jadi pengurangan dua buah polinom akan menghasilkan polinom baru
dengan derajat merupakan derajat tertinggi dari polinom-polinom yang dijumlahkan atau dikurangkan. Jadi ini hasilnya adalah polinom berderajat 4. Kita lanjutkan ke perkalian. Fx dikali Gx. Mau nanya, Ya, silakan. kalau misalnya yang nomor B itu kita jawab pakai X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3, boleh kan Pak? Tulis seperti itu. Coba diulangi. Kalau misalnya kan di sana jawabannya min X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 tambah 2X tambah 3. Ya. Sekarang kalau misalnya saya kalikan dengan negatif semuanya, kan jadinya X pangkat 4 min 2X pangkat 3 tambah X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3. Boleh Ya. kalau nulisnya seperti itu ya Pak ya? Nah, kira-kira kalau sudah seperti ini, apakah 2 nilainya sama dengan min 2? Sama min 2 beda. Beda. Nah, kalau beda berarti tidak boleh ditulis seperti itu. Kecuali dia merupakan persamaan. Karena di dalam persamaan, perlakuan di ruas kiri harus sama dengan perlakuan di ruas kanan. Iya. Kalau di ruas kiri kita kalikan negatif 1, maka di ruas kanan juga kita kalikan negatif 1. Paham kira-kira? Kalau yang di nomor B itu berarti yang di kanannya itu nggak ada 0 ya Pak ya? Nggak ada 0. Di kanannya itu ini, Gx dikurangi Fx. Kan ini yang di kiri, ini yang di kanan. Fgx dikurangi Fx itu sama dengan ini dia. Nah, kalau ini kita kalikan min 1, maka Gx dikurangi Fx juga harus dikalikan min 1. Paham ya? Nah, kalau Gx dikurangi Fx dikali min 1, hasilnya akan menjadi dibalik dia. Fx dikurangi Gx, itu jadinya. Baru ini juga boleh dikalikan min 1. Oke, Pak. Makasih Pak. Paham? Ya. Lanjut ya. Nggak apa-apa, nanti walaupun lambat penyampaiannya, boleh disela di tengah-tengah kalau belum paham. Perkalian sekarang. Fx dikali Gx. Fx Pak tulis dulu, Pak kurung, kemudian Gx juga kita tulis. Perkalian dua polinom itu sama dengan mengalihkan setiap suku pada polinom pertama dengan setiap suku pada polinom kedua. Suku pertama dari polinom Fx itu adalah X pangkat 4. Maka X pangkat 4 ini kita kalikan dengan Gx. Kemudian suku kedua dari polinom Fx itu adalah X pangkat 2, kita kalikan dengan Gx. Kemudian min 3X kita kalikan dengan Gx. Bisa dituliskan seperti ini. X pangkat 4 dikali Gx ditambah X pangkat 2 dikali Gx. Kemudian min 3X dikali Gx. Oh, Paham kira-kira? paham. Nah, sekarang perkalian bentuk pangkat jika Nah, X pangkat 4 di sini X ini disebut apa ya? Masih ingat? Variabel. 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 Loh, pangkat. Oh ya, variabel. Ya, variabel ya. Variabel. Atau di dalam bentuk pangkat dia disebut sebagai bilangan pokok di kelas 10. Perkalian bentuk pangkat dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya kita jumlahkan. Itu di kelas 10. Masih ingat? Masih. Nah, sekarang X pangkat 4 dikali 2X pangkat 3. Kita kalikan koefisien-koefisiennya. 1 dikali 2 itu adalah 2. X pangkat 4 dikali X pangkat 3 menghasilkan X pangkat 7. Jadi pangkatnya dijumlahkan. Itu pelajaran kelas 10. Terus diingat lagi. Kemudian X pangkat 4 dikalikan min X
koefisiennya 1 dikali min 1, itu hasilnya min 1. X pangkat 4 dikali X, hasilnya X pangkat 5. pangkat 5. Betul. Kemudian X pangkat 4 dikali positif 3 menghasilkan positif 3X pangkat 4. Dan seterusnya lakukan hal yang sama. Jadi ingat kembali materi di kelas 10. Maka akan menghasilkan seperti ini. 2X pangkat 7 min X pangkat 5 plus 3X pangkat 4. Kemudian udah yang ini 2X pangkat 5 min X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2. Kemudian yang terakhir min 3X kita kalikan GX menghasilkan min 6X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 2 kemudian dikurangi 9X. Nah, kalau sudah terurai seperti ini, kita sekarang kumpulkan yang sejenis atau memiliki pangkat yang sama. Dari yang terbesar, pangkat 7. Untuk suku-suku ini, yang pangkat 7 hanya satu aja, 2X pangkat 7. Setelah pangkat 7 harusnya ada pangkat 6. Tetapi di sini suku-sukunya tidak ada pangkat 6. Kita lihat yang pangkat 5. Pangkat 5 ternyata ada 2 suku. Ya, min X pangkat 5 dan 2X pangkat 5. Itu kita jumlahkan. Menghasilkan berapa? Positif 1X pangkat 5. Setelah pangkat 5, pangkat 4. Pangkat 4 juga ada 2 suku. 3 min 6. Itu kalau dijumlahkan menghasilkan min 3. X pangkat 4. Akan menjadi min 3X pangkat 4. Dan seterusnya. Maka hasil akhirnya adalah seperti ini. Jadi penjumlahannya nanti lihat suku-suku yang sejenis atau ada variabel yang memiliki pangkat yang sama. Yang dijumlahkan atau dikurangkan adalah koefisien-koefisiennya. Nah, sekarang lihat derajatnya hasil perkalian Fx dan Gx itu adalah berderajat 7. Kesimpulan apa yang didapatkan? Berarti kesimpulan yang saya dapat, kalau misalnya F kan ada 2 polinom, Fx sama Gx. Kalau misalnya itu dikali, maka derajat polinomialnya adalah derajat tertinggi dari Fx ditambah dengan derajat polinom dari Gx. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita bilang derajat polinom, jadi tidak perlu bilang lagi derajat tertinggi. Ya, kalau sudah bilang derajat polinom pasti dia yang tertinggi. Jadi kesimpulannya, derajat dari hasil perkalian 2 polinom itu adalah derajat polinom pertama ditambah derajat polinom kedua. Fx di sini derajatnya 4, Gx derajatnya 3, maka hasil perkaliannya berderajat 4 ditambah 3, berarti berderajat 7. Paham sampai sana dulu? Oke, kita sudah belajar penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Kalau ada yang mau minum, boleh minum dulu. Ya, kita lanjutkan ke kesamaan polinomial. Dua polinomial atau polinom dikatakan sama bisa dituliskan seperti ini. Fx itu sama dengan Ge. Kalau pada bentuk persamaan biasa, kita tuliskan dengan garis 2 bersusun. Tetapi ini ada 3 garis 3 bersusun 1, 2, 3. Nah, ini menyatakan dua polinom yang sama. Polinom Fx sama dengan Gx. Kapan dua polinom ini memiliki nilai yang sama atau dikatakan sama? Apabila yang pertama, kedua polinom tersebut berderajat sama. Pak ulangi, yang pertama, kedua polinom tersebut harus berderajat
sama. Yang kedua, koefisien dari suku-suku yang bersesuaian juga harus sama. Jadi ini, derajatnya harus sama, koefisien dan konstantanya yang bersesuaian juga harus sama. Maka kedua polinom itu dikatakan sama. Oke, kita paham dengan contoh saja. Diketahui suku bahannya ax kuadrat ditambah bx tambah c itu sama dengan 6x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 3. Tentukan nilai a ditambah b dikurangi c. Bentuk kesamaan polinom bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Ini polinom pertama, itu sama dengan polinom kedua. Syarat untuk polinom ini sama adalah pertama derajatnya harus sama. Kita lihat derajat polinom di kiri derajat 2. Polinom di kanan juga derajat 2. Nah, berikutnya koefisien dan konstanta yang bersesuaian juga harus sama. Kita lihat di x pangkat 2. X pangkat 2 di kanan itu koefisiennya 6. Di kiri x pangkat 2 koefisiennya adalah A kapital. Maka kesimpulannya A sama dengan 6. Terus B-nya berapa? Min B-nya 4. minus 4. Iya, B-nya minus 4. D-nya C3. gampang ya. Nah, sekarang berapa nilai A tambah B dikurangi C? Min 1. Min 1. Berapa? Min 1. Min 1 ya. Min 1 ya, min 1. Benar. Benar. Benar ya? Benar. Iya. Bagus. Kita berikan contoh yang kedua. Diketahui x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 7 ini sama dengan ax dikali x ditambah 1 pangkat 2 ditambah b dikali x kurang 2 ditambah c. Maka carilah nilai a, b, dan c. Kita lihat polinom yang di kiri. Polinom yang di kiri ini sudah dijabarkan. Tetapi polinom yang di kanan ini masih belum terjabar, terurai. Maka kita uraikan dulu yang di kanan. Bentuk x tambah 1 pangkat 2, ada yang bisa menguraikan x tambah 1 pangkat 2? X kuadrat tambah 2x tambah 1. Iya. 2x tambah 1. Yeah. Menjabarkan bentuk seperti ini, caranya x ini kita kuadratkan menjadi x kuadrat, kemudian x kita kalikan dengan positif 1, kemudian dikalikan 2, selalu dikalikan 2. X dikali 1 dikali 2, itu hasilnya adalah 2x. Kemudian positif 1 ini kita kuadratkan, hasilnya 1. Maka bentuk penjabaran dari x tambah 1 kuadrat adalah x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Ini dia. Kemudian b dikali x menghasilkan bx. B dikali min 2 menghasilkan min 2b ditambah C. Ya. Sekarang ini masih belum terjabarkan. Kita harus jabarkan. AX dikali X berpangkat 2, A dikali 1 hasilnya A, X pangkat 1 dikali X pangkat 2 hasilnya X pangkat 3. Betul. Nah, setelah dijabarkan nanti akan menghasilkan seperti ini. Kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. X pangkat 3 sudah tidak ada lagi yang lain. X pangkat 2 juga tidak ada yang lain. Nah, di sini ada X, Berarti ini kita kumpulkan. AX ditambah BX itu bisa dituliskan dalam kurung A ditambah
tambah B, B kemudian dikalikan kali X. X. Betul. Kemudian di sini min 2B ditambah C, karena tidak ada variabel, berarti penjumlahan dua suku ini disebut konstanta. Ya, sekarang Pak tuliskan seperti ini. AX pangkat 3 ditambah 2AX kuadrat ditambah A ditambah B dikali X, kemudian suku yang terakhir, dua suku yang terakhir Pak kurung, ditambah min 2B ditambah C. Untuk memudahkan melihat, oh ini adalah konstanta. Sekarang perhatikan, dua bentuk yang tampil di layar. Ini di ruas kanan, ini di ruas kiri. Apa syarat dua polinom itu dikatakan sama? Pertama, derajatnya harus sama. Iya, derajat 3, ini juga derajat 3. 3. Yang kedua, koefisien suku-suku yang bersesuaian Sayang juga sama. dan konstantanya juga harus Sama. sama. Baik, kita lihat dari X pangkat 3. X pangkat 3 koefisiennya 1. Kemudian di ruas kanan, X pangkat 3 koefisiennya A. Kesimpulannya, Hanya 1. A-nya 1. Ini 2. Kemudian X pangkat 2. X pangkat 2 koefisiennya 2. Di sini A pangkat 2 koefisiennya 2A. Kesimpulannya, Hanya 1. juga A-nya 1. Hanya 1. Maka kesimpulannya A adalah 1. 1. Sekarang untuk X pangkat 1. X pangkat 1 koefisiennya min 4. Kemudian di ruas kanan koefisiennya A ditambah B. Berarti A ditambah B itu sama dengan min 4. B-nya min Ya, 5. karena A sudah kita dapatkan 1, kita substitusikan. Min 5. Hasilkan B-nya min 5. 1 ditambah B sama dengan min 4. Berarti B-nya Min min 5. iya, B-nya min 5. Terus C-nya berapa? 3. Coba cari dulu. 3 min 3. Min 3. Iya, kita lihat konstantanya ya. Konstantanya di ruas kiri kan positif 7. Di ruas kanan konstantanya adalah min 2B ditambah C. Maka min 2B ditambah C itu sama dengan 7. B sudah kita dapatkan min 5. Substitusikan. Maka diperoleh C sama dengan min 3. 3. Betul ya? Nah, sampai di sana. Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Baik. Belum. Bisa. Loh, ya. Bisa. Nanti yang belum, Bisa. materi ini ada di Google Classroom, tapi dalam bentuk PDF itu dibaca berulang. Mohon maaf, ini untuk video Pak tidak sempat untuk membuatnya. Mudah-mudahan minggu-minggu ini bisa, karena ada banyak kesibukan di adat. Ya nggak apa-apa Pak, jangan Pak. Tapi enak kalau ada video sebenarnya. Oke, lanjut. Ini ada kesamaan dua buah polinom. Ada yang bisa menyelesaikan? Masih orang. Ayo dicoba dulu. Di ruas kiri 2x ditambah 10 dibagi x kuadrat min 2x min 8. Di ruas kanan A dibagi x min 4 ditambah B dibagi x min 2. Kira-kira diapakan ini? Disamakan penyebutnya. Betul, di ruas kanan samakan dulu penyebutnya. Dia akar kuadrat. X min 4 supaya menjadi x kuadrat min 2x min 8 itu harus dikalikan dengan x plus 2. Karena di penyebut dikalikan x plus 2, maka di pembilang juga dikalikan x plus 2. Kemudian untuk bentuk B dibagi x tambah 2, supaya penyebut menghasilkan x kuadrat dikurangi 2x min 8, maka harus dikalikan dengan x min 4. Maka di pembilang juga dikalikan x min
4. Nih, Pak tuliskan. A per X min 4 itu kita kalikan X plus 2 dibagi X plus 2. Kemudian di kanannya B per X plus 2 dikalikan X min 4 dibagi X min 4. Amin. Sekarang kalikan di pembilang. A dikali X, kemudian A dikali plus 2, menghasilkan AX ditambah 2A. Di penyebutnya kita kalikan. Mudah-mudahan masih ingat ya anak-anak mengalihkan dua suku seperti ini. X dikali X, kemudian X dikali 2, min 4 dikali X, min 4 dikali 2. Itu memperoleh X kuadrat dikurangi 2X min 8. Kemudian ditambah B dikali X, B dikali min 4. Di penyebutnya dikalikan juga menghasilkan X kuadrat min 2X min 8. Sekarang perhatikan penyebutnya. Penjumlahan pecahan, jika penyebutnya sama, yang dijumlahkan adalah pembilangnya. Bilangnya saja. Ya, pembilangnya saja. AX ditambah BX, bisa Pak tuliskan A ditambah B dalam kurung itu kali X. Kemudian 2A ditambah min 4B menghasilkan 2A min 4B. Penyebutnya hanya ditulis sekali saja. Sekarang perhatikan, karena penyebut di ruas kiri sudah sama dengan penyebut di ruas kanan, maka pembilangnya pun harus sama. 2X ditambah 10, ini sama dengan A tambah B kali X ditambah 2A min 4B. Lihat suku-sukunya. X pangkat 1, koefisiennya 2A. X pangkat 1, koefisiennya A ditambah B. Kesimpulannya, A ditambah B sama dengan 2. Kemudian, 2A min 4B itu sama dengan 10. Sama dengan 10. Nah, setelah mendapat bentuk seperti ini, diapakan lagi? Eliminasi, dia dapat A Ya, dan B. dieliminasi. Untuk mengeliminasi, jika ada dua variabel, anak-anak tentukan dulu variabel apa yang mau dieliminasi atau dihilangkan. Yang A. Oh, kalau misalnya A mau dihilangkan, lihat koefisiennya. Di sini ada 2, di atas ada 1. Harus jadikan koefisien yang sama atau berlainan tanda. Kita jadikan sama saja. Berarti yang atas harus dikalikan 2. Di atas semuanya kita kalikan 2, di bawah kita kalikan 1. Nah, yang atas kita kalikan 2 menghasilkan 2A ditambah 2B sama dengan 4. Kemudian yang bawah 2A dikurangi 4B sama dengan 10. Tetap dia, karena dia dikalikan 1. Kemudian kita kurangkan. Mengapa dikurangkan? A-nya hilang. Iya, supaya A-nya hilang. Kesimpulannya gini, kapan dikurangkan dan kapan dijumlahkan? Dikurangkan apabila ada suku yang sama memiliki tanda yang sama. Misalnya di sini kan tandanya positif, di sini positif, maka dikurangkan. Kalau positif dan negatif baru dijumlah. Ya, kalau memiliki tanda yang berbeda, berarti dijumlahkan. Paham sampai sana? Paham. Oke, kita lanjutkan. 2A dikurangi 2A, itu habis atau 0. Habis. 2B dikurangi min 4B, hasilnya 6B. 6B. 4 dikurangi 10, 6. min 0. 6. Maka B-nya 1. 1. min 1 ya, min 1. 6 ini menjadi pembagi. Min 6 dibagi 6.
Selanjutnya kita eliminasi ke salah satu persamaan yang didapat. Boleh ke A ditambah B sama dengan 2, boleh ke 2A min 4B sama dengan 10. Nah, kita substitusi ke A tambah B sama dengan 2 saja. Karena bentuknya lebih sederhana. Nah, setelah disubstitusi, menghasilkan A sama dengan 3. Paham ya? Ya, enak belajar seperti ini. Tapi kuotanya boros. Apa-apa, Pak. Iya. Nggak apa-apa, Pak. Ternyata materi kita sudah selesai untuk hari ini. Ya. Nah, jadi apa yang bisa kita rangkum dari pertemuan kita atau pembelajaran hari ini? Yang pertama, pahami apa itu polinom dan apa itu derajat polinom. Kemudian, penjumlahan dan pengurangan polinom, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana dengan derajat dari hasil penjumlahan dan pengurangannya. Berikutnya, perkalian polinom, apa yang harus anak-anak lakukan untuk mengalikan dua polinom, dan apa yang anak-anak bisa simpulkan dari perkalian tersebut terkait dengan derajatnya. Kemudian yang terakhir, dua polinom dikatakan sama apabila memiliki derajat yang sama, koefisien dan konstanta yang bersesuaian juga sama. Nah, untuk anak-anak kalau mau memahami lebih lanjut, bisa coba latihan soal ini. Tapi ini soal latihan tidak bersifat wajib. Yang wajib anak-anak kerjakan adalah tugas yang ada di Google Classroom. Nah, kalau mau melihat soal ini, silakan di screenshot dulu. Nanti coba kerjakan. Pertemuan hari ini Pak cukupkan. Mudah-mudahan materinya bisa diterima dengan baik. Pembelajaran berikutnya, mohon maaf, mungkin tidak terus berlangsung secara daring. Nanti kalau bisa mungkin kuotanya masih ada, kita akan lanjutkan dengan daring. Pak Wiase, sekali lagi terima kasih. Baik, pertemuannya Pak akhiri dengan para Santi. Silakan belajar dengan baik. Om Santi, 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 Om. Om Santi, 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 Om.